Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun saja Anda berada, semoga rahmat nikmat Allah, taufik hidayahnya, inayah kasih sayang Allah, semoga selalu menaungi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Isra Mi'raj. Pada pembicaraan sebelumnya kita telah berbicara tentang hakikat makna Isra Mi'raj dalam perspektif Badi'uzzaman Said Nursi. Nah, sekarang kita melanjutkan pada episode kedua. Kita masih berbicara tentang Isra Mi'raj dalam perspektif Said Nursi dalam karyanya Risalah An-Nur. Tapi pada pertemuan kali ini, sebagaimana kita bicarakan sebelumnya, kita akan berbicara tentang fawaid, tentang samroh, tentang buah-buah Isra Mi'raj, tentang faedah-faedah Isra Mi'raj, tentang hikmah-hikmah Isra Mi'raj. Apa saja hikmah Isra Mi'raj dalam perspektif Said Nursi, dalam perspektif Risalah An-Nur, karangan beliau? Kata Said Nursi banyak sekali. Bahkan kata Said Nursi itu bisa berjumlah 500 lebih. Tapi beliau hanya mengungkapkan 5 poin besar. Jadi ada 5 poin besar hikmah Isra Mi'raj. Apa saja 5 hikmah ini? Mari kita lihat satu persatu. Kita bahas satu persatu hikmah, fawaid, samroh Isra Mi'raj. Yang pertama, kata Said Nursi, hikmah Isra Mi'raj, buah Isra Mi'raj, hiya ru'yatu haqaiqil arkanil imaniyah, ru'yata ainin wa basorin. Jadi hikmah Isra Mi'raj yang pertama itu yaitu menyaksikan hakikat rukun iman. Menyaksikan hakikat rukun iman, ru'yata ainin wa basorin. Jadi Rasulullah itu melihatnya dengan mata kepala. Ai ru'yatul malaikah wal jannah wal akhirah bal hatta yu'ratu ru'yatu zatil jalilah. Bahkan kata Said Nursi, Rasulullah itu dengan mata kepala melihat para malaikat, seluruh malaikat sampai malaikat muqarrabin, bahkan hakikat malaikat Jibril saat itu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Lalu para rasul, lalu surga, lalu hakikat hari akhirat. Bahkan kata Said Nursi, bal hatta yu'ratu ru'yatu zatil jalilah, bahkan diperlihatkan hakikat Allah yang maha agung. Walaupun kita tidak tahu Rasulullah melihat Allah seperti apa, tapi digambarkan di sini melihat Allah. Nah, jadi buah yang pertama ini Rasulullah diperlihatkan hakikat rukun iman. Untuk apa? Kata Said Nursi, Rasulullah ini ada tahapan-tahapan. Jadi ketika berbicara kepada umat manusia, kepada seluruh manusia dan jin, yang disampaikan Rasulullah ini bukan hanya teori, bukan berdasarkan pengetahuan semata, tapi juga berdasarkan pengalaman. Maka kata Said Nursi, Rasulullah itu dengan Isra Mi'raj itu memasuki wilayah hakul yakin. Jadi ada ilmu yakin, pengetahuan, ada ainul yakin, penglihatan, lalu ada hakul yakin. Hakul yakin ini mengalami langsung. Jadi ketika Rasulullah berbicara tentang rukun iman, itu bukan berdasarkan pengetahuan saja, tapi juga berdasarkan pengalaman. Pengalaman spiritual sekaligus juga pengalaman material, artinya secara jasmani dan ruhani. Kata Said Nursi, ru'yata ainin wa basorin, melihat dengan mata kepala. Nah, supaya apa? Untuk meyakinkan kita, kata Said Nursi. Jadi begini, kita kan kadang-kadang berbicara fenomena gaib tentang Allah, surga, neraka, hari akhirat, para malaikatnya, rasul-rasul, kitab-kitabnya. Itu sesuatu yang abstrak, gaib.
kadang-kadang boleh jadi terbesit keraguan. Nah, kata Sayyid Nursi, Allah memi'rajkan Rasulullah untuk survei langsung. Nah, kita bisa bersandar kepada Rasulullah, keyakinan kita. Ketika bersandar kepada Rasulullah, kita tidak boleh ragu, kata Sayyid Nursi. Kenapa? Karena Rasulullah ini insan yang paling amanah. Al-Amin, dipercaya bukan hanya di penduduk bumi, tapi juga penduduk alam malakut, alam lahut. Dipercaya oleh para malaikat, para rasul-rasul sebelum Rasulullah. Dan Allah bahkan meletakkan amanah agungnya kepada Rasulullah. Kalau para malaikat, para rasul, Allah saja meletakkan kepercayaannya kepada Rasulullah, maka kita tidak boleh sedikit pun ragu kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah itu mengalami Mi'raj ini dengan melihat secara mata kepala, kata Sayyid Nursi, untuk meyakinkan kita. Meyakinkan seluruh umat manusia, jin dan manusia, supaya yakin dengan rukun iman. Fenomena gaib tentang Allah, surga, neraka, malaikat, para rasul, kitab-kitabnya, hari akhirat, benar-benar real, hak. Ketika Rasulullah berbicara tentang surga, Rasulullah sudah survei tentang surga. Segala kenikmatan surga. Berbicara tentang azab neraka, Rasulullah sudah survei melihat azab neraka. Berbicara tentang alam akhirat, Rasulullah sudah survei tentang alam akhirat. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu berdasarkan hakul yakin, pengalaman langsung, sehingga bisa meyakinkan kita sebagai umatnya. Nah, ini yang pertama, kata Sayyid Nursi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang kedua, kata Sayyid Nursi, wahia annahu ata bi ususil Islam wa fi muqaddimatiha as-shalah. Kalau tadi yang pertama itu hakikat rukun iman. Nah, yang kedua ini, kata Sayyid Nursi, Rasulullah diperlihatkan, dijanjikan, diberi amanah oleh Allah bi ususil Islam, dengan pilar-pilar Islam, khususnya as-shalah, sholat 5 waktu. Amanah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika Mi'raj ini salah satunya adalah perintah sholat. Wa qad ata biha hadiyatan qayyimatan wa tuhfatan thayyibatan ilal jinni wal insi kafah, kata Sayyid Nursi. Jadi Rasulullah membawa sholat ini sebagai hadiah agung dari Allah, dan juga tuhfatan thayyibatan, ya anugerah besar, mulia, luhur kepada seluruh umat manusia dan seluruh jin. Nah, ini ada yang menarik. Sayyid Nursi membuat penjelasan begini, sholat ini kenapa begitu agung, tuhfah, hadiyatan qayyimatan, kata Sayyid Nursi. Allah itu berkomunikasi dengan Rasulullah dengan berbagai macam cara. Yang pertama misalnya ilham ilahiyah. Allah memberikan ilham secara langsung, komunikasi secara spiritual dengan Rasulullah. Yang kedua, mengutus utusannya, biasanya malaikat Jibril atau malaikat-malaikat yang lain memberi kabar kepada Rasulullah. Terutama malaikat Jibril. Ya Rasul, ya Muhammad, ada kabar gembira dari Allah. Ya Muhammad, ada kabar gembira tentang ini. Yang akhirnya menjadi hadis Rasulullah dan sunnah Rasulullah. Rasulullah mengabarkan kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyid Nursi, Allah itu mengutus langsung malaikat Jibril lalu menjemput Rasulullah untuk Mi'raj ini, yang ketiga ini. Berhadapan dengan Allah, diberi rahasia-rahasia, diberi amanah, diberi anugerah-anugerah dari Allah. Nah, salah satunya ini perintah sholat. Hal ini, kata Sayyid Nursi, untuk menunjukkan betapa agungnya sholat. Bayangkan ketika Allah memerintahkan kita misalnya untuk berpuasa, Allah tidak memanggil langsung Rasulullah. Ketika Allah memerintahkan tentang zakat, ini juga rukun Islam, Allah tidak memanggil Rasulullah langsung. Ketika Allah memerintah tentang haji, misalnya ibadah haji, ini juga masuk dalam rukun Islam yang menjadi pilar-pilar Islam. Allah tidak memanggil Rasulullah. Tapi ketika memerintahkan untuk ibadah sholat, peristiwa Mi'raj ini, Allah langsung memanggil Rasulullah, berhadapan secara langsung, diberi titah secara langsung, diberi amanah tentang sholat. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ibadah sholat ini sangat agung sekali, mulia sekali, istimewa sekali.
Makanya ini merupakan hadiah istimewa, anugerah agung, luhur, mulia dari Allah kepada kita semua yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini yang kedua. Lalu buah yang ketiga, kata Said Nursi, innahu sahada kunuzas sa'adatil abadiyah wa dafainan na'imil mukim wa tasallama miftahaha wa atabihi hadiyatan lil insi wal jinni. Buah yang ketiga ini, kata Said Nursi, Rasulullah itu menyaksikan khazanah kebahagiaan abadi, simpanan-simpanan kenikmatan yang sifatnya abadi. Artinya akhirat itu ada, surga itu buah keabadian itu ada. Wa tasallama miftahaha, dan Rasulullah oleh Allah diserahkan kuncinya. Apa kuncinya? Kita taat, kita beribadah kepada Allah dan menjauhi maksiat. Wa atabihi hadiyatan lil insi wal jinni. Lalu dengan hadiah ini, dengan kunci ini, Rasulullah memberikan hadiah ini kepada kita dan juga kepada seluruh jin. Ini dia. Jadi kata Said Nursi, Rasulullah itu dibukakan tentang alam akhirat. Said Nursi juga menjelaskan begini, kata Said Nursi, ini dengan keyakinan yang betul-betul hakul yakin. Wa adroka idrokan bihaqqil yakin as-sa'adatal abadiyah. As-sa'adatal abadiyah. Rasulullah itu mengidrok, menyaksikan secara langsung dengan hakul yakin kebahagiaan abadi. Nah, Said Nursi menjelaskan begini. Dalam diri kita, setiap manusia itu kan ada percikan ruh Allah. Percikan spiritual dari Allah, sehingga kita itu merindukan keabadian. Kata Said Nursi, kita itu paling gak bisa menerima konsep kehancuran. Tubuh kita hancur, diri kita ini musnah, tidak abadi. Kita tidak bisa menerima, kata Said Nursi, 1 menit saja, bahkan 1 detik, sejenak saja, kita itu gak bisa. Tidak bisa menerima konsep ketidakadaan. Misalnya kita kok, ya Allah nanti kita akan musnah, hilang. Itu kita tidak bisa. Kita menginginkan keabadian, kita menginginkan kelangsungan hidup kita. Bahkan setelah kematian itu kita tidak bisa menerima kematian. Makanya kan kita resah. Kata Said Nursi, kebanyakan kita itu resah dengan kematian. Kenapa? Karena kita ingin keabadian. Kita itu resah, ya Allah nanti kami ini akan mati. Kita akan mati. Apakah kematian ini memusnahkan semuanya? Kami merindukan keabadian, ya Allah. Kami tidak ingin kemusnahan. Ini kata Said Nursi, memang kita ini didesain. Ada percikan ruh ilahi yang ruh kita ini bersifat abadi. Karena itu kita sangat menolak sekali kehancuran. Sangat menolak sekali ketidakabadian. Konsep, ide, gagasan tentang ketidakabadian itu pokoknya kita selalu menolak. Bahkan kematian pun kita sebetulnya nolak. Kita ada rasa takut karena kita itu tidak ingin musnah. Nah, makanya kata Said Nursi, kematian itu jembatan yang memang harus kita lalui untuk berjumpa dengan keabadian. Dengan kematian kita istirahat dari taklif, dari ibadah kepada Allah misalnya, lalu kita memasuki alam keabadian berbuah surga kalau kita taat kepada Allah. Nah, kata Said Nursi, kematian itu tidak perlu ditakuti. Itu hanya jembatan sesaat untuk menuju keabadian. Tanpa melalui kematian, kita tidak akan berjumpa dengan keabadian. Nah, karena kita itu merindukan keabadian, kata Said Nursi, orang yang betul-betul bisa merasakan kegelisahan ini, dia betul-betul merindukan keabadian, ini menjadi anugerah yang sangat menjanjikan. Buah ketiga ini, Rasulullah telah menyaksikan keabadian, lalu kuncinya diserahkan ke kita dengan taat, dengan patuh kepada perintah Allah, lalu buah keabadian itu betul-betul akan kita terima. Nah, makanya kata Said Nursi, kematian itu jembatan menuju keabadian, kita tidak perlu takut, kata Said Nursi. Ada ungkapan yang indah dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kata Rumi, death is our wedding with eternity. Kematian itu pernikahan sakral kita dengan keabadian.
Jadi dengan kematian kita melakukan pernikahan dengan keabadian. Tanpa kematian kita tidak bisa mengunjungi keabadian. Jadi untuk berjumpa dengan keabadian kita harus menikah kita harus melalui kematian supaya kita bisa menyatu dengan keabadian. Karena menikah itu kan simbol dengan menyatu sesuatu yang sangat membahagiakan. Nah, ungkapan yang indah. Ini yang ketiga, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang buah yang keempat, kata Said Nursi, hiya ru'yatu jamalillahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu diberi anugerah oleh Allah melihat Allah secara langsung, walaupun kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Tapi Rasulullah bisa melihat itu menembus berbagai tabir cahaya. Tapi apakah melihat ini hanya anugerahnya untuk Rasulullah? Kata Said Nursi tidak. Fakah mahadhiya biha sallallahu alaihi wasallam faqad ata bi annahu yumkinu likulli mu'min ayahullah bitil kasamrotil baqiyah aidon. Jadi sebagaimana Rasulullah itu diberi anugerah menyaksikan Allah, bi annahu yumkinu likulli mu'min, penyaksian ini juga mungkin bagi setiap orang yang beriman akan menerima buah keabadian ini juga, kata Said Nursi. Said Nursi menjelaskan begini, lagi-lagi ini kata Said Nursi begini, in kunta insanan haqqan, kalau engkau betul-betul seorang manusia yang punya ruh ilahi, yang punya kolbu, itu kita pasti merindukan perjumpaan ini, kata Said Nursi. Said Nursi menjelaskan hal yang menarik, kata Said Nursi, kita itu kan selalu merindukan kenikmatan, kebaikan dalam bentuknya yang sempurna. Kita merindukan keindahan dalam bentuknya yang sempurna. Ketika kita makan, makanan itu kita rindukan yang nikmat-nikmat sampai puncak. Kita merindukan pakaian, misalnya kendaraan pakaian itu yang indahnya itu sampai pada puncak kesempurnaan. Nah, padahal kesempurnaan itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, ini lagi-lagi kata Said Nursi, ini given, memang didesain oleh Allah karena ada percikan ruh ilahi, kita serba merindukan keindahan, kenikmatan, kesempurnaan yang dalam bentuknya yang perfect, yang ideal. Nah, Allah itu yang maha indah secara ruhani, secara kolbu, secara spiritual. Kita itu kalau sehat secara ruhani, kata Said Nursi, kita akan merindukan Allah. Nah, Rasulullah itu dilihatkan keindahan Allah, ru'yatu jamalillah subhanahu wa ta'ala, melihat keindahan Allah, ini bukan hanya untuk Rasulullah. Makanya para kaum arifin, para aulia Allah, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, para walinya, kekasih-kekasih Allah, itu juga akan dibukakan mata hatinya, dibukakan ruhnya, sukmanya melihat keagungan Allah. Kalau Rasulullah dengan mi'raj secara jasmani ruhani, para aulia Allah ini menyaksikan secara ruhani. Ini kenikmatan yang sangat besar sekali. Bahkan kata Imam Ghazali dalam Ihya itu, kenikmatan kaum arifin, para wali Allah menyaksikan Allah itu jauh lebih nikmat daripada orang-orang yang mati syahid. Kata Imam Ghazali, karena kenikmatan ma'rifat ini kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan, puncak nikmat. Nah, kata Said Nursi, kita kalau tidak bisa dapat di dunia ini, kita orang-orang awam, di akhirat pun puncak kenikmatan adalah puncak kenikmatan melihat Allah. Makanya dalam hadis-hadis sahih digambarkan, dalam hadis misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, ini hadis yang populer. Nanti ketika umat Islam telah masuk surga, diberi kenikmatan, segala kenikmatan surga, lalu satu waktu dalam momen-momen tertentu Allah membuka hijabnya. Dibuka hijabnya oleh Allah, diperlihatkan kepada penduduk surga. Nah, ketika melihat Allah, penduduk surga ini digambarkan oleh Rasulullah mengalami kenikmatan puncak. Di hadis itu digambarkan, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim.
bagi penduduk surga ketika diperlihatkan wajah Allah yang kita tidak tahu hakikatnya, saat itu para penduduk surga itu merasakan kenikmatan. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih dicintai oleh penduduk surga selain kenikmatan minan nazari ila rabbihim. Kenikmatan melihat wajah Allah, menyaksikan wajah Allah. Seluruh kenikmatan surga, makanan surga, buah-buahan surga, bidadari surga, kalah semuanya dengan melihat wajah Allah. Para penduduk surga langsung merindukan wajah Allah terus menerus. Nah, kata Said Nursi, ini buah yang sangat agung yang dirindukan oleh manusia-manusia yang hatinya itu bersih, ruhnya itu bercahaya. In kunta insanan haqqon, kata Said Nursi, kalau engkau betul-betul seorang manusia, kau akan merindukan perjumpaan dengan Allah, kau akan merindukan untuk melihat Allah. Nah, buah ini pun bisa dialami kita ketika kita mengalami hati kita bersih, inkisab, kita akan menyaksikan Allah ya bila kaifa. Hati kita, mata hati kita, basiroh kita. Nah, ini dia. Kalau di dunia kita tidak dapat, kata Said Nursi, nanti di akhirat kita akan dapat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini buah yang keempat. Buah yang terakhir, kata Said Nursi, nah buah yang terakhir ini dengan Mi'raj ini sebagai pertanda bahwa kita ini diangkat derajatnya oleh Allah, melampaui semua makhluk, bahkan malaikat-malaikat muqarrabin juga kita lampaui. Kata Said Nursi begini, farofa'atil kasamroh al-insan min kaunihi makhluqan saghiran wa hayawanan dha'ifan wa dha su'urin ajizin ila maqamin rafi'in wa martabatin aliyatin bal ila arqa maqamin ajizin mukarramin ala jami'il makhluqat. Jadi dengan Mi'raj ini Rasulullah itu ya kita sudah kita bicarakan menunjukkan makom Rasulullah yang sangat mulia sekali. Lalu ini untuk menunjukkan juga kita sebagai umatnya, terutama nanti yang bisa Mi'raj juga secara spiritual, itu akan lebih mulia dari seluruh makhluk, bahkan malaikat. Nah, Said Nursi menjelaskan menarik begini. Salah satu rahasia Mi'raj itu, ketika Rasulullah Mi'raj, itu kan sampai di langit pertama, sudah kita bahas, langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Lapisan-lapisan hijab itu dibuka oleh Rasulullah. Oleh Allah diizinkan Rasulullah masuk ke situ, dibuka oleh Rasulullah. Lalu setelah langit ketujuh, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, ke Ars, berdialog langsung kepada Allah. Kata Said Nursi, ini bukannya dibuka hanya untuk Rasulullah. Rasulullah pertama buka, lalu oleh Rasulullah dibiarkan terbuka, nanti para wali, para aulia Allah, para kekasih Allah, para kaum arifin yang hatinya bersih, jernih, ruhnya bercahaya, oleh Rasulullah dibimbing juga untuk Mi'raj. Said Nursi mengungkapkan satu ungkapan yang menarik begini, kata Said Nursi. Nah, Rasulullah itu watarokal baba maftuhan. Ketika sudah dibuka pintu langit pertama sampai ke-7 sampai Sidratul Muntaha, pintu langit itu dibiarkan terbuka oleh Rasulullah. Untuk apa? Liyaslukahu awliya'u ummatihi alladzina yattabi'unahu sulukan birruhi wal qalbi. Jadi Rasulullah itu rahasianya ketika sudah membuka pintu langit, kata Said Nursi, pintu langit itu dibiarkan terbuka, lalu nanti para aulia, para kaum arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah inkisab, lalu Mi'raj juga. Kalau Rasulullah, kata Said Nursi, Mi'rajnya secara ya jasmani, ruhani. Para aulia ini Mi'rajnya hanya dengan secara ruhani dan secara kolbu, dengan hatinya. Jadi dengan ruhaninya masuk ke langit 1, 2, 3, 7, dibimbing oleh Rasulullah. Kata Said Nursi, di bawah Mi'raj Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak Mi'raj,
Rasulullah tidak mi'raj saat itu, para aulia ini tidak bisa mi'raj juga secara ruhani dan secara kolbu. Tapi dengan mi'rajnya Rasulullah, watarokal baba maftuhan, pintu-pintu langit, pintu-pintu Sidratul Muntaha, Ars Mustawa dibuka oleh Rasulullah dan dibiarkan terbuka. Untuk apa? Untuk jalan para kekasih. Allah ini mi'raj sampai ke Ars, berdialog juga dengan Allah, tapi secara ruhani, secara spiritual. Nah, saya ingin memperkuat begini. Ingin memperkuat pandangan Said Nursi yang menarik ini dengan salah satu tafsir sufistik, tafsir batini, tafsir Is'ari. Dalam tafsir Bahrul Madid, Ibnu Ajibah, ini ulama arif billah, ulama tasawuf, pernah kita bahas juga secara singkat. Ketika menafsirkan surat ayat pertama dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan, mengisrokan hambanya. Kata Syekh Ibnu Ajibah, kenapa kok di sini Allah pakai bi'abdihi? Walam yakul binabihi wala birasulihi. Allah tidak mengatakan binabihi wala birasulihi. Tidak mengatakan mengisrokan nabinya, Nabi Muhammad maksudnya, atau rasulnya, utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Kok pakai abdihi? Kata, walaupun khitab ini untuk Nabi Muhammad, kata Syekh Ibnu Ajibah, ini ada makna is'arinya, ada makna isyaratnya, ada makna batinnya, makna sufistiknya. Apa makna batinnya? Artinya Rasulullah memang yang di-Isra Mi'rajkan secara jasmani dan ruhani, tapi ini juga bisa untuk mi'raj para hamba-hamba Allah yang lain, umat Nabi Muhammad, para aulia Allah, kekasih Allah, kaum arifin, kaum salafus soleh yang hatinya bersih, yang kolbunya bersih, ruhaninya bersih, mereka mi'raj secara spiritual juga. Makanya pakai kata-katanya itu abdihi, umum. Khusus untuk Rasulullah secara jasmani dan ruhani, umumnya untuk para kekasih Allah. Nah, ketika mereka melakukan mi'raj, melampaui langit 1, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, berdialog secara ruhani dengan Allah, kata Said Nursi, ini menggambarkan makom umat Nabi Muhammad ini makomul a'la, makomnya tertinggi. Diangkat oleh Allah melampaui seluruh makhluk, bahkan para malaikat muqarrabin juga dilampaui oleh para aulia, para umat Nabi Muhammad. Nah, ini para pemirsa rahasia-rahasia hikmah mi'raj. Jadi ada 5 ini. Sebagai kesimpulan, jadi Said Nursi ini menariknya di sini, mengungkap buah-buah mi'raj. Jadi ada rahasia spiritual. Buah-buahnya juga hikmah-hikmahnya ini yang sifatnya spiritual, sifatnya rahasia sekali. Jadi buah-buah untuk meyakinkan kita tentang rukun iman. Salah satu buah rukun Islam sholat. Lalu ditunjukkan buah alam keabadian. Kita harus yakin bahwa ruh kita itu abadi. Kematian hanya menghancurkan jasad kita. Tapi nanti kita akan bertemu dengan buah keabadian. Insya Allah kita akan diganjar surga Allah. Lalu diberi buah yang sangat agung, melihat Allah. Kalau di dunia ini kita orang awam lemah untuk melihat Allah, tapi di akhirat nanti kita bisa dapat buah ini, buah yang mengalahkan segala kenikmatan surga. Dan yang terakhir, yakni kita diangkat derajatnya. Secara spiritual itu kita bisa mi'raj. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin ini 5 fawaid, 5 samroh buah hikmah Isra Mi'raj dari Badi'uz Zaman Said Nursi yang bisa kita petik pada pertemuan episode kedua ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka perspektif kita, memberikan sedikit manfaat bagi kita semua tentang buah-buah Isra Mi'raj. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.